Salam Pancasila. Kami, Delegasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 dalam Constitutional Debat Competition. Perkenalkan, saya Revania Triasari selaku pembicara pertama. Rekan di sebelah kanan saya, Geralda Islami Putra Disantara selaku pembicara kedua. Rekan di sebelah kiri saya, Joseph Carlos Serang selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan esai kami dari sudut pandang kontra dengan judul Polemik Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pemborosan anggaran. Ut sementem faseris itametes. Siapa yang menanam sesuatu, dia akan memetik hasilnya. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, terdapat 21,6% balita Indonesia mengalami stunting. Dan menurut Global Nutrition Report tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Permasalahan ini bukan hanya sekedar isu kesehatan belaka, tapi juga masalah sistemik yang berdampak panjang terhadap kualitas SDM bangsa. Permasalahan stunting ini disebabkan oleh anemia akibat kurangnya asupan gizi yang didapat bahkan saat ibu masih remaja. Sehingga penanganan masalah ini tidaklah instan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk program makan bergizi gratis ini. Kami meyakini program ini merupakan investasi strategis untuk masa depan Indonesia dan bukanlah sebuah pemborosan, sebagaimana amanat sila kedua dan kelima Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa. Seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia, Prof. Emil Salim mengatakan, negara yang membangun manusianya sejak dini akan jauh lebih unggul dalam daya saing global. Pendapat ini membuktikan bahwa langkah pemerintah dalam memberikan makan bergizi gratis ini merupakan upaya preventif dini dalam membangun manusia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 menyatakan, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal ini menjadi komitmen dasar pemerintah membuat program makan bergizi gratis ini untuk memastikan keberlangsungan hidup yang lebih baik lagi di kemudian hari. Pada program makan gratis ini bukanlah sebuah solusi instan, melainkan langkah progresif dalam membangun negara. Program ini kerap dianggap sebagai kebijakan populis yang menguras anggaran negara tanpa hasil nyata. Namun anggapan ini justru mengabaikan multiplier effect yang nantinya tidak hanya untuk memutus rantai stunting, tapi juga meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal ini merupakan investasi strategis, bukanlah sebuah pemborosan yang sebagaimana menjadi perdebatan. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya. Makan sebagai kebutuhan pokok atau primer dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus tercukupi oleh seluruh elemen masyarakat. Program makan bergizi gratis artinya upaya pemenuhan gizi yang baik untuk anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam program MBG mencapai 71 triliun rupiah. Sekilas tambah besar, tetapi sebenarnya hanya menggunakan 2,1% saja dari APBN tahun 2025. Bahkan lebih kecil daripada subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah. Biaya program MBG per anaknya ialah Rp10.000 per anak, dibandingkan dengan biaya pengobatan anak stunting yang bisa mencapai 25 juta per tahun. Hal ini selaras dengan pendapat oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hidayani mengatakan biaya 2,1 triliun rupiah per hari untuk MBG lebih murah dibandingkan dengan pengobatan stunting per tahunnya yang bisa mencapai 300 triliun rupiah. Artinya program MBG bukanlah pemborosan semata, melainkan penghematan jangka panjang. Dengan adanya program MBG, selain mencegah stunting, negara juga menghemat anggaran mencapai ratusan triliun tiap tahunnya. Selain itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan dengan adanya program MBG ini dapat meningkatkan program domestik bruto atau PDB karena memicu pertumbuhan di sektor minuman dan makanan. Laporan Kemendikbud pada tahun 2022 yang lalu mengatakan uji coba program MBG telah dilaksanakan di beberapa daerah dan faktanya daerah yang terkena dampak tersebut dapat menurunkan angka 15% dari turunnya putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor krusial bagi anak dalam menunjang pendidikannya ialah makanan, gizi, dan nutrisi yang terpenuhi. Program makan bergizi gratis bukan suatu pemborosan anggaran, melainkan sebuah intervensi sosial yang sangat strategis. Efektivitasnya terbukti secara empiris dalam gizi, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Sesuai dengan landasan filosofis bangsa yakni Pancasila, program makan gizi gratis mengimplementasikan sila kelima yakni berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana makan gizi gratis bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar bagi semua kalangan masyarakat terkhususnya para pelajar Indonesia. Terdapat studi yang dilakukan oleh Natalia dan Ahmad mengatakan bahwa status gizi anak optimal merupakan faktor krusial untuk memasukkan pertumbuhan yang sangat sehat dan perkembangan kognitif yang baik, terutama bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Program ini mengurangi pengeluaran kesehatan di kemudian hari, meningkatkan produktivitas. Negara tidak boleh ragu untuk berinvestasi kepada generasi muda Indonesia yang merupakan investasi jangka panjang negara Indonesia dalam menggapai misi emasnya, yaitu Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, alih-alih menghapuskan program makan bergizi gratis dengan alasan pemborosan anggaran, pemerintah sebaiknya memfokuskan terhadap perbaikan sistem, peningkatan transparansi, pengembangan inovasi, dan untuk memaksimalkan program MBG. Kemudian lanjut, dengan pendekatan yang tegas, program makan bergizi gratis dapat menjadi instrumen paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membantu sumber daya manusia yang berkualitas, dan menciptakan ketahanan sosial ekonomi dengan jangka yang panjang. Terima kasih. Salam Pancasila.